berkeluh, terbit sukacita. Karena dengan lagu merdu dari surga mulia, Eden taman yang terindah, tempat damai teduh di dalam sengsara di dunia. Ku rindu perhatianmu, sana rumah juru selamat dan umat tebusan. Semua yang beroleh selamat memujikan Tuhan. Eden taman yang terindah, tempat damai teduh di dalam sengsara di dunia. Ku rindu perhatianmu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terpujilah namamu sebab engkau baik bagi kami. Kami boleh lagi ada dalam persekutuan saat ini untuk menikmati sukacita dalam ibadah ini. Kami memohon penyertaan-Mu ada di sepanjang peribadatan kami Sabat ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat ini saya ingin mengajak kita untuk mengambil beberapa pelajaran penting sehubungan dengan keluarga dari keluarga Ishak dan Ribka. Kejadian pasalnya yang ke-25 ayat 19 hingga ayatnya yang ke-34. Ada beberapa pelajaran penting atau pelajaran yang menarik yang kita bisa ambil dari cerita tentang keluarga ini. Ya, mari kita lihat. Ayat yang ke-19 dan 20. Inilah riwayat keturunan Ishak anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka anak Betuel orang Aram dari Padan Aram saudara perempuan Laban orang Aram itu diambilnya menjadi istrinya. 40 tahun usia Ishak menunjukkan bahwa dia sudah tiba di waktu yang mapan, waktu yang siap untuk menikah. Tapi sayangnya pernikahan yang dia jalani bersama Ribka adalah satu pernikahan yang walaupun dia seorang yang diberkati, tapi tidak berarti bahwa sebuah pernikahan itu tidak memiliki masalah. Masalah yang dihadapi oleh Ishak pada saat itu dengan Ribka adalah di ayatnya yang ke-20. Nah, ayat ke-21. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya sebab istrinya mandul. Ya. Mereka sudah menjalani pernikahan yang cukup lama, tetapi Ishak menyadari bahwa istrinya mandul. Oleh karena itu dia berdoa kepada Tuhan. Dan ayat selanjutnya dikatakan, Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Ya, luar biasa. Mereka menemukan masalah yang sangat serius oleh karena kehadiran anak di dalam keluarga adalah sebuah melengkapi sukacita dalam pernikahan. Tetapi itu menjadi masalah oleh karena Ribka mandul. Tapi ketika Ishak berdoa kepada Tuhan, Tuhan mendengarkan doanya dan Ribka mengandung. Tetapi menyelesaikan masalah yang satu tidak berarti bahwa kita tidak lagi akan menemukan masalah. Justru kehamilan dari Ribka menimbulkan masalah yang baru. Kalau kita baca di ayat yang ke-22, di sana dikatakan, tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya dan ia berkata, jika demikian halnya, mengapa aku hidup? Dan ia meminta petunjuk kepada Tuhan. Ya, Ribka katakan, untuk apa aku hidup kalau mengalami masalah kehamilan yang seperti ini? Ya, sebagai seorang ayah atau sebagai seorang suami, kita pasti pernah menyaksikan betapa siksanya, menderitanya istri kita ketika menjalani masa-masa kehamilan. Itulah yang dialami oleh Ribka. Oleh karena itu dia berseru kepada Tuhan. Dan
Kita lihat di ayatnya yang ke-28. Firman Tuhan kepadanya, 2 bangsa ada di dalam kandunganmu, dan 2 suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Saudaraku, Ribka meminta petunjuk kepada Tuhan oleh karena bayi di dalam kandungannya bertolak-tolakan. Tetapi ketika dia sampaikan itu kepada Tuhan, Tuhan tidak menyampaikan kepada Ribka apa solusi, apa yang harus dia lakukan agar supaya bayinya yang ada dalam kandungan itu tidak bertolak-tolakan. Justru yang dibuat oleh Tuhan adalah menyampaikan situasi yang sebenarnya yang dihadapi oleh Ribka. Pelajaran yang bisa kita ambil di sini adalah, terkadang ketika kita datang meminta petunjuk kepada Tuhan, jawaban Tuhan tidak sepenuhnya memberikan solusi dari masalah yang kita hadapi. Jawaban Tuhan tidak sepenuhnya memberikan jalan keluar dari masalah yang kita hadapi. Kenapa? Oleh karena sesudah Ribka meminta petunjuk dari Tuhan, bayinya yang ada dalam kandungan tetap bertolak-tolakan. Tetapi satu hal yang terjadi adalah Tuhan menyampaikan hal itu kepada Ribka untuk menyiapkan dia menghadapi situasinya saat itu. Sehingga yang terjadi adalah ayat 24, setelah genap harinya untuk bersalin, memang anak kembar yang ada dalam kandungannya. Jadi Tuhan, seringkali firman Tuhan tidak menyelesaikan masalah kita. Justru firman Tuhan menyiapkan kita untuk bertahan dalam masalah kita sampai masalah itu bisa dilewati. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada 2 pelajaran sederhana yang saya ingin titipkan bagi kita adalah, ketika kita berada dalam masalah, solusinya hanya satu. Datang kepada Tuhan. Sebagaimana Ishak ketika tahu istrinya mandul, dia datang berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan membuat Ribka hamil. Ketika Ribka juga mengalami masalah, ketika kehamilannya membuat dia tersiksa oleh karena bayinya bertolak-tolakan, dia datang meminta petunjuk kepada Tuhan. Tuhan adalah satu-satunya solusi dalam setiap pergumulan yang kita hadapi dalam rumah tangga kita. Apapun masalah kita, bawa kepada Tuhan. Oleh karena Tuhan tidak pernah membiarkan orang yang datang kepadanya kembali dengan percuma. Yang kedua, ketika kita meminta petunjuk Tuhan, ketika kita membaca Alkitab untuk menemukan petunjuk Tuhan, terkadang firman Tuhan tidak memberikan kepada kita solusi. Tapi yakinlah, firman Tuhan memberikan kepada kita kekuatan, menyiapkan kita untuk tetap siap, tetap kuat menjalani masalah kita sampai setiap pergumulan yang kita hadapi bisa kita lewati oleh pertolongannya. Tetap andalkan Tuhan, tetap baca firman Tuhan, meminta petunjuk Tuhan, karena disinilah solusi untuk menghadapi masalah dalam rumah tangga kita. Tuhan memberkati.
Shalom, berjumpa lagi dalam program pendalaman Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sabat bersama dengan kami Cornelius Media. Kita tiba pada pelajaran yang keempat dengan judul Allah Pengasih dan Penyayang. Kiranya kita sudah membaca dan mempelajari Sekolah Sabat kita masing-masing, sehingga diskusi ini boleh menambah dan memperdalam pengetahuan kita tentang topik pekan ini. Sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa. Bapa kami yang bersemayam di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, manakala kami akan membahas pelajaran Sekolah Sabat pekan ini, berikan kami hikmat agar kami dapat memahami apa yang Tuhan maksudkan dalam kehidupan kami. Inilah doa kami Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Diskusi pelajaran Sekolah Sabat kali ini saya, Pendeta Felix Gosal, akan ditemani dengan Pendeta Widodo Purwanto. Dan mari kita lihat diskusi pelajaran Sekolah Sabat kita akan dibagi dalam 4 bagian. Yang pertama kita akan melihat dasar Alkitabiah, kemudian kita akan menggali makna ayat hafalan, dan sesudah itu kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari hari per hari. Dan yang keempat, kita akan mempelajari aplikasi atau penerapan dari pelajaran pekan ini. Mari pertama-tama kita lihat dasar firman Allah. Yang pertama, Mazmur pasal 103 ayat 13. Dalam pasal ini kita dapat melihat sama seperti seorang ayah yang menunjukkan belas kasihan kepada anak-anaknya, demikian juga Tuhan menunjukkan belas kasihan kepada mereka yang takut kepadanya. Dan ayat ini menekankan kasih sayang Tuhan yang lembut dan perhatiannya sebagai seorang bapa. Kemudian yang kedua, Yesaya pasal 49 ayat 15. Di dalam ayat ini Tuhan membandingkan kasihnya kepada umatnya dengan kasih seorang ibu kepada anaknya. Menyatakan bahwa meskipun seorang ibu dapat melupakan bayinya, dia tidak akan pernah melupakan umatnya. Dan ini menegaskan jika kasih Tuhan itu tidak tergoyahkan dan tidak tertandingi. Kemudian yang ketiga adalah Hosea pasal 11 ayat 1-9. Dalam perikop ini Tuhan merenungkan kasihnya kepada Israel, menggambarkan bagaimana dia merawat mereka seperti ayah yang merawat anaknya. Tetapi mereka berpaling daripada Tuhan. Meskipun mereka memberontak, tetapi hati Tuhan tergerak dengan belas kasihan, dan di sini Tuhan memilih untuk tidak menghancurkan mereka, tetapi sebaliknya menunjukkan kemurahannya yang abadi. Kemudian yang berikutnya adalah Matius pasal 23 ayat 37. Di dalam ayat ini Yesus meratapi Yerusalem, mengungkapkan kerinduannya untuk mengumpulkan umatnya seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi mereka tidak mau, dan ayat ini menunjukkan kasih dan kesedihan Yesus yang mendalam atas penolakan mereka terhadapnya. Kemudian yang kelima adalah 2 Korintus pasal 11 ayat 2. Di sini Paulus menggambarkan kecemburuan ilahi Allah kepada jemaat Korintus, seperti perhatian seorang mempelai pria kepada mempelai wanitanya. Dia ingin mempersembahkan mereka kepada Kristus sebagai mempelai yang murni, menunjukkan kepeduliannya yang mendalam terhadap kesetiaan rohani mereka. Dan yang keenam, yang terakhir, 1 Korintus 13 ayat 4-8. Pada bagian ini kita dapat melihat gambaran sifat-sifat kasih sejati. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, dia tidak iri hati, tidak sombong, tidak menyimpan kesalahan. Kasih itu bersuka cita dalam kebenaran, menanggung segala sesuatu, dan tidak pernah gagal. Tidak menggambarkan, atau di sini kasih menggambarkan kasih yang ideal sama seperti kasih yang Yesus miliki. Nah, mari kita lihat pengertian judul pelajaran Sekolah Sabat pekan ini, yaitu Allah Pengasih dan Penyayang. Dalam bentuk apa dan mengapa Allah disebut pengasih dan penyayang? Kepada siapa Allah menunjukkan kasih dan sayangnya? Nah, saudaraku yang terkasih, Allah disebut pengasih dan penyayang dalam berbagai bentuk. Yang pertama, kasih Allah itu atau Allah pengasih dan penyayang itu dapat terlihat oleh karena sifatnya sendiri. Di dalam Keluaran pasal 34 ayat 6-7 Allah memberikan deklarasi tentang dirinya.
Tuhan adalah Tuhan penyayang, pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih setia, dan kebenaran. Dan juga Allah disebutkan pengasih dan penyayang karena ada beberapa hal. Contohnya Mazmur pasal 103 ayat 8-12 mengatakan bahwa Allah itu adalah pengampun. Kemudian Matius 6 ayat 25-34, Allah itu pemelihara. Kemudian Yohanes pasal 3 ayat 16, Allah itu memiliki rencana keselamatan untuk menyelamatkan umat manusia. Jadi secara spesifik, Allah adalah pengasih dan penyayang karena 3 hal. Yang pertama, oleh karena kuasa atau maksud rencana penebusannya, yaitu melalui pengorbanan Yesus di kayu salib. Kemudian yang kedua, oleh karena pemulihan. Dia mau memulihkan manusia dari dosa. Dan yang ketiga, transformatif. Artinya mengubah kehidupan manusia menjadi baru. Nah, secara singkat, ada 2 alasan mengapa Allah disebut pengasih dan penyayang. Yang pertama, oleh karena itu adalah hakikat keberadaan Allah. Nah, menurut World Biblical Commentary yang mengomentari 1 Yohanes pasal 4 ayat 8, menjelaskan jika kasih adalah esensi dari karakter Allah. Dan dengan cara yang sederhana, kita dapat pahami bahwa Allah bukan sekedar memiliki kasih, tetapi Allah itu adalah kasih. Kemudian faktor yang kedua kenapa Allah itu penyayang dan pengasih, oleh karena relasi atau hubungannya dengan ciptaannya. Allah menciptakan manusia dalam hubungan yang intim. Roh Nubuat mengatakan di dalam buku Jejak Sang Pedagang, di sana dikatakan bahwa kasih Allah tidak bergantung pada kelayakan manusia. Oleh karena itu, kepada siapa Allah menunjukkan kasih dan sayangnya? Nah, saudara, Allah menunjukkan kasih dan sayangnya kepada paling sedikit 2 kelompok. Yang pertama itu secara universal, yaitu seluruh umat manusia, Yohanes 3 ayat 16. Dan ketika Allah memberikan ini, dia memberikan kasihnya tanpa pandang ras, tanpa pandang status sosial, tanpa memandang latar belakang. Expositors komentari menekankan bahwa kasih Allah itu inklusif, artinya untuk semua orang. Tetapi yang kedua, Alkitab juga menjelaskan, selain kasih ini ditujukan kepada semua umat manusia, kasih Allah juga menjadi khusus dan spesial bagi umatnya. Ulangan pasal 7 ayat 9 dikhususkan kepada orang yang taat. Kemudian Lukas pasal 15 ayat 11-32, perumpamaan anak yang hilang, kasihnya juga dikhususkan bagi orang berdosa yang bertobat. Kemudian Mazmur pasal 34 ayat 18, kasihnya juga dikhususkan kepada mereka yang lemah dan tertindas. Oleh karena itu, secara sederhana, dapat kita katakan jika dimensi kasih Allah adalah unik karena 3 faktor. Faktor yang pertama, oleh karena Allah memiliki kasih yang kreatif. Artinya, korektif, bukan kreatif, korektif. Artinya, mendisiplinkan untuk menumbuhkan rohani. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Allah memiliki kasih yang transformatif. Artinya kasih itu mengajak kita atau mengarahkan kita untuk perubahan kehidupan kita. Dan yang terakhir adalah kasih Allah itu memiliki kasih yang kekal. Artinya kasih ini tidak berkondisi atau unconditional, tidak pernah berubah. Itu adalah kasih yang kekal. Nah, mari kita tiba pada ayat hafalan kita, ayat inti kita terdapat di dalam Yesaya pasal 49 ayat 15. Dalam ayat ini dikatakan, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Nah, mari kita lihat dalam konteks apa dan kepada siapa nats ini diberikan. Nah, saudara, banyak orang Kristen percaya jika Yesaya pasal 49 ini ditulis oleh seorang yang hidup di masa pembuangan, yang dikenal dengan nama Deutero Yesaya atau Yesaya yang kedua. Tetapi kita percaya jika Yesaya sendirilah yang menuliskan kitab ini. Tuhan di dalam kemahakuasaannya memberikan penglihatan dan nubuatan tentang masa depan kepada Yesaya. Oleh karena itu Yesaya pasal 49 adalah nubuatan tetapi sekaligus juga adalah kekuatan untuk masa depan, khususnya merujuk pada masa pembuangan.
Nah, ayat ini menjelaskan perasaan yang ditinggalkan, perasaan putus asa yang dialami oleh orang-orang Israel selama masa pembuangan di Babel. Orang-orang Israel pada saat itu kehilangan tanah air mereka, kemudian mereka menyaksikan kehancuran Yerusalem, dan hal ini tentunya menyebabkan perasaan terasing yang sangat mendalam. Oleh karena itu, ayat 15 ini adalah jawaban atas pernyataan yang dikemukakan pada ayat sebelumnya, yaitu ayat 14, dikatakan Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku, Tuhanku telah melupakan aku. Jadi ayat hafalan kita ini adalah sebuah pernyataan yang menjawab bahwa Allah tidak pernah melupakan dan tidak pernah meninggalkan. Nah, mari kita lihat apa pengertian metafora. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga tidak menyayangi anak dari kandungannya? Nah, saudara, kasih ibu ini adalah kasih yang dipahami memiliki kekuatan yang luar biasa. Dalam kacamata manusia, kasih ibu adalah kasih yang tertinggi yang pernah mereka rasakan. Tetapi ayat 15 ini menegaskan, jika kasih Allah melampaui kasih ibu yang luar biasa itu. Francis Nicole di dalam SDA Bible Commentary jilid yang keempat halaman 280 mengatakan, kasih terkuat yang dikenal manusia adalah kasih seorang ibu kepada anaknya. Dan kasih itu digunakan Yesaya untuk mengilustrasikan kasih Allah kepada umatnya. Tetapi kita dapat melihat, sekalipun kasih ibu dapat gagal, tetapi kasih Allah, perhatian Allah tidak akan pernah gagal. Lalu kalau begitu, apa pengertian aku tidak melupakan engkau? Siapa engkau di sini dan dalam kondisi apa Allah tidak melupakan dia? Nah, mari kita lihat frase aku tidak melupakan engkau. Frase ini adalah pernyataan Tuhan yang menegaskan bahwa umatnya selalu ada dalam ingatan dan perhatiannya. Allah setia pada perjanjiannya dan tidak akan meninggalkan umatnya. Frase aku tidak melupakan engkau adalah jaminan pemeliharaan dan kasih Tuhan yang tidak pernah gagal. Dan hal ini menunjukkan bahwa kasih Tuhan itu tidak tergantung pada kondisi atau perilaku manusia, tetapi pada sifatnya yang setia, karena Allah itu adalah Allah yang penuh kasih. Sedangkan frase atau kata engkau di sini merujuk kepada bangsa Israel. Mereka adalah umat pilihan Allah yang sedang berada pada kondisi penderitaan di pembuangan. Lantas, dalam kondisi apa Allah tidak melupakan? Nah, saudara-saudara, Allah tidak melupakan umatnya meskipun mereka telah memberontak. Bahkan dalam kondisi pembuangan dan juga penderitaan, kasih Allah tetap setia dan aktif memulihkan mereka. Step to Christ halaman 100 mengatakan, kasih Allah itu tetap setia. Bahkan ketika kita merasa jauh daripadanya, Dia tidak pernah melupakan atau meninggalkan anak-anaknya. Dan kasih-Nya melampaui segala pemahaman manusia. Sekarang kita berpindah kepada pokok pembahasan lebih dari kasih seorang ibu. Bagaimana Allah mengasihi kita? Apa yang Allah lakukan dalam mengasihi kita? Dalam konteks pelajaran hari Minggu, ada 3 ayat Alkitab yang digunakan untuk menggambarkan kasih Allah. Yang pertama, Mazmur 103 ayat 13, di mana kasih Allah digambarkan seperti kasih Bapa kepada anak-anaknya. Yang kedua, Yesaya 49 ayat yang ke-15. Kasih Allah di sini digambarkan seperti kasih sayang seorang ibu bagi anaknya. Kemudian yang ketiga, Yeremia 31 ayat yang ke-20. Kasih Allah kepada umatnya digambarkan seperti kasih orang tua bagi anak kesayangannya. Allah mengasihi kita dengan berperan sebagai orang tua bagi kita. Bahkan ditekankan lebih dari kasih seorang ibu. Yesaya 49 ayat 15 dan 16 mengatakan, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Kita tahu bahwa karena kasih, orang tua rela melakukan apa saja demi anak-anaknya, apalagi seorang ibu.
Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 4 halaman 280 katakan, kasih terkuat yang dikenal manusia adalah kasih seorang ibu kepada anaknya. Dan kasih ini digunakan Yesaya untuk menggambarkan kasih Allah kepada umatnya. Lantas apa yang rela dilakukan Allah dalam mengasihi kita? Yohanes 3 ayat 16 menyatakan dengan jelas bahwa Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus bagi kita. Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 5 halaman 929 menggambarkan bahwa kasih Allah kepada orang-orang berdosa telah menuntun Dia untuk memberikan semua yang Dia miliki bagi keselamatan mereka. Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Inilah pertunjukan terbesar kasih Allah kepada kita. Seorang pengkhotbah Kristen terkenal, Billy Graham, mengatakan Allah membuktikan kasih-Nya di salib. Ketika Kristus tergantung, berdarah dan mati, Allah sementara berkata kepada dunia, "Aku mencintaimu." Itulah sebabnya Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 4 halaman 280 mengatakan, sepanjang kekekalan bekas paku di tangan Kristus akan menjadi pengingat abadi akan kasih-Nya bagi orang-orang berdosa. Sekarang, apa pengertian bahasa Ibrani raham dalam mengukur dalamnya kasih Allah? Kata Ibrani raham muncul salah satunya dalam kitab Yeremia 31 ayat yang kedua. Di sana ada ungkapan tidak aku akan menyayanginya atau aku pasti akan menyayanginya, yang dalam bahasa Ibraninya raham, yang diyakini berasal dari istilah Ibrani rehem yang diterjemahkan rahim ke dalam bahasa Indonesia. Nah, secara literal raham diartikan to love atau mencintai, atau have compassion atau to compassionate, atau berbelas kasihan. Nah, dalam bahasa Ibrani istilah ini mengekspresikan emosi yang sangat kuat. Bila dikaitkan dengan kasih Allah, maka raham menggambarkan perasaan Allah, kasih sayang Allah yang sangat kuat dan berlimpah bagi umatnya. Kasih sayang Allah seperti kasih sayang ibu terhadap rahimnya atau buah kandungannya, bahkan lebih kuat dan hebat lagi. Meskipun Efraim atau secara umum umat pilihannya sering memberontak terhadap Dia dan mendukakan Allah, hati Allah tetap terharu dan berbelas kasihan terhadap mereka. Meskipun mereka sering tidak setia, Allah terus melimpahkan kasih sayang dan kemurahannya, dalam hal ini pengampunan kepada mereka. Betapa dalamnya kasih Allah yang dinyatakan di sini. Mengomentari hal ini, Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 4 halaman 467 katakan, meskipun Allah harus menghukum umatnya karena dosa-dosa mereka, kasih-Nya tidak dapat membiarkan orang-orang pilihannya itu pergi. Nah, sekarang kita pindah kepada topik kasih yang menyayat hati. Apa arti kasih yang menyayat hati dalam konteks pelajaran hari Senin? Judul pelajaran hari Senin dalam bahasa Inggris adalah God-wrenching love, yang juga bisa diterjemahkan kasih yang memilukan hati. Apa yang digambarkan di sini ialah kedalaman emosi yang dirasakan oleh Allah. Dalam kesetiaannya yang tidak tergoyahkan, umatnya berulang kali berlaku tidak setia, menjauhkan mereka dari Allah dan mendatangkan penghukuman atas diri mereka sendiri. Dan hal ini sangat menyayat, memilukan atau mendukakan hati Allah. Namun kasih-Nya begitu hebat dan dalam bagi mereka. Ini digambarkan dalam Hosea 11 ayat 8 dan 9. Dikatakan, masakan aku membiarkan engkau, hai Efraim, menyerahkan engkau, hai Israel. Masakan aku membiarkan engkau seperti Adma, membuat engkau seperti Zeboim. Hatiku berbalik dalam diriku, belas kasihanku bangkit serentak. Aku tidak akan melaksanakan murkaku yang bernyala-nyala itu, tidak akan membinasakan Efraim kembali. Sebab aku ini Allah dan bukan manusia, yang kudus di tengah-tengahmu dan aku tidak datang untuk menghanguskan. Jadi dalam konteks inilah kita dapat memahami kasih yang menyayat hati itu. Gambaran hati Allah yang berbalik dan kasih sayangnya yang menyala-nyala menjelaskan tentang perasaan Allah yang hancur karena ketidaksetiaan dan pemberontakan umatnya, namun kasih-Nya begitu hebat dan kuat bagi umatnya yang tidak setia itu. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul perikop di Hosea pasal 11 ini, kasih Tuhan mengalahkan kedegilan orang Israel. T. Hossel Jamison dalam bukunya A Prophet Among You halaman 155 mengatakan, di dalam pekabaran Nabi Hosea, khususnya tentang kasih Allah kepada umatnya yang berdosa, telah digambarkan di sana bahwa Allah menyatakan kerinduannya untuk menerima mereka kembali. Kemudian Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 5 halaman 922 menambahkan, jika kasih Allah pada awal ketertarikannya kepada Israel adalah sesuatu yang agung dan mulia, maka kasih itu kini menjadi lebih agung lagi, yaitu dalam bentuk belas kasihan di mana Tuhan menolak untuk melepaskan umatnya yang sama sekali tidak layak menerima kasih yang telah Ia tunjukkan kepada mereka.
Kasih sayang Allah yang digambarkan menyala-nyala, bahasa Ibraninya di sini adalah kamar, yang digunakan juga dalam kisah dua wanita yang datang menghadap Salomo, sama-sama mengaku ibu dari seorang bayi dan menuntut hak untuk anak tersebut. Ketika Salomo memerintahkan bayi itu dipotong jadi dua, reaksi emosional sang ibu kandung tidak rela anaknya terluka. Inilah gambaran kasih yang menyayat hati tersebut. Nah, mengapa Allah mengasihi umatnya, tapi membiarkan manusia susah dan seperti Hosea dipandang rendah? Kasih dan kesetiaan Allah kepada umatnya itu tidak tergoyahkan. Fakta bahwa mereka atau umat Allah mengalami kesusahan dan dipandang sebelah mata adalah sebenarnya konsekuensi dari dosa, pemberontakan, dan ketidaksetiaan mereka sendiri. Dalam buku Prophets and Kings halaman 297, di sana dikatakan, seandainya saja bangsa Israel mengindahkan pesan-pesan para nabi, mereka akan terhindar dari penghinaan yang terjadi kemudian. Karena mereka tetap bersikeras untuk berpaling dari hukumnya, Allah terpaksa membiarkan mereka pergi ke pembuangan. Jadi Allah itu penyayang, namun tidak mengesampingkan keadilan. Keluaran 34 ayat 6 dan 7 bagian A katakan, Tuhan Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih-Nya dan setia-Nya, yang meneguhkan kasih setia-Nya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Jadi akibat dosa, umat Allah telah mengambil posisi dalam kejatuhan dan kehinaannya. Namun Nabi Hosea yang dipandang rendah menunjuk kepada Kristus yang mengambil kehinaan manusia akibat dosa ke atas dirinya sendiri. Yesaya 53 ayat 3 dan 4 gambarkan, ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. God's Amazing Grace halaman 74 katakan, kasih Allah telah dinyatakan dalam keadilannya dan juga belas kasihannya. Melalui Yesus, belas kasihan Allah dinyatakan kepada manusia, tetapi belas kasihan tidak mengesampingkan keadilan. Allah tidak mengubah hukumnya, tetapi Dia mengorbankan dirinya sendiri di dalam Kristus untuk penebusan manusia. Melalui kehidupan dan kematiannya, Kristus membuktikan bahwa keadilan Allah tidak menghancurkan belas kasihannya, tetapi bahwa dosa dapat diampuni dan bahwa hukum Taurat itu benar dan dapat ditaati dengan sempurna. Baik, kita tiba pada pokok diskusi mengenai kasih sayang Yesus. Nah, apa bentuk kasih sayang Yesus dulu dan saat ini yang bisa kita rasakan? Nah, saudaraku yang terkasih, kasih sayang Yesus selama masa pelayanannya di dunia ini terlihat melalui tindakan nyata, seperti menyembuhkan orang, baik yang sakit, kemudian mengusir setan, kemudian memberi harapan kepada orang pinggiran, bahkan juga membangkitkan orang. Kemudian Yesus juga menunjukkan kasih-Nya yang tak bersyarat dengan pengorbanan dirinya di kayu salib untuk menebus dosa umat manusia, dan ini merupakan bentuk yang sempurna kasih tanpa syarat. Nah, lalu kemudian saat ini kasih Yesus itu masih tetap dirasakan. Walaupun Yesus sudah tidak ada bersama-sama dengan kita, tetapi Yesus mengutus Roh Kudus, Parakletus, yang bekerja dalam hidup orang percaya, kemudian memberikan penghiburan, memberikan kekuatan, memberikan dorongan untuk mengasihi sesama seperti Yesus telah mengasihi kita. Nah, kalau begitu, saat Yesus di dunia ini, Yesus itu tergerak hatinya dengan belas kasihan untuk menolong berbagai kesulitan manusia. Kemudian, saat ini, di mana hati Yesus yang tergerak menolong manusia dari ancaman kesulitan, kesengsaraan, dan penderitaan yang dihadapi oleh manusia pada saat ini? Nah, saudaraku yang terkasih, sekalipun Yesus tidak secara fisik hadir di dunia saat ini, tetapi hatinya tetap tergerak melalui tindakan kasih yang dilakukan oleh orang-orang percaya dan juga jemaat. Melalui pelayanan sosial, kemudian penghiburan bagi yang berduka, kemudian dukungan bagi mereka yang dalam kesulitan, ini semua sementara mencerminkan kasih Yesus yang terus diwujudkan di dalam kehidupan umat-umat Allah. Nah, secara sederhana kita bisa pahami jika orang-orang di sekitar kita, bahkan
kita sendiri dapat berperan sebagai alat Tuhan untuk menolong sesama dari kesulitan dan penderitaan. Nah, kemudian Allah yang cemburu. Mari kita lanjut kepada pokok diskusi Allah yang cemburu. Nah, apa pengertian Allah yang cemburu dan apa yang disebut cemburu ilahi dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 2? Nah, mengapa dan apa sebab Allah cemburu? Nah, saudara, Allah cemburu menunjukkan kepada kecintaannya yang mendalam terhadap umatnya. Dan ini juga menunjukkan keinginannya agar mereka tidak berpaling kepada dewa-dewa lain atau hal-hal yang dapat memisahkan mereka dengan Allah. Di dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 2, di sini Paulus menyatakan bahwa kita ini atau jemaat ini adalah mempelai Kristus. Oleh karena itu, cemburu ilahi bukanlah cemburu yang bersifat egois, melainkan cemburu ilahi ini merupakan ungkapan kasih Allah yang ingin menjaga hubungan intim dengan umatnya. Lalu kalau begitu, mengapa Allah cemburu padahal kasih tidak cemburu menurut 1 Korintus 13 ayat 4? Untuk menjawab ini, Francis Nicole di dalam Seventh Day Adventist Bible Commentary jilid 6 halaman 780-781 menjelaskan kata cemburu dalam 1 Korintus 13 ayat 4 merujuk pada sifat yang buruk, yaitu iri hati. Perasaan ini adalah perasaan yang tidak senang akan kelebihan orang lain. Perasaan ini menimbulkan perselisihan dan perpecahan yang tentunya bertentangan dengan ajaran Kristus. Sedangkan kata Allah cemburu, itu dia cemburu atau Allah itu cemburu karena Allah menginginkan kesetiaan dan komitmen dari umatnya. Allah cemburu adalah bentuk kasih yang melindungi hubungannya dengan manusia. Ketika umat berpaling kepada hal lain, itu menyakiti hati Allah. Dengan demikian, cemburu Allah adalah ungkapan dari kasih-Nya yang mendalam dan keinginannya untuk menjaga hubungan yang benar dengan umatnya. Sekarang kita datang kepada pokok pembahasan penyayang dan berhasrat. Apa pengertian Allah penyayang dan berhasrat dalam konteks pelajaran hari Kamis? Dalam konteks pelajaran hari Kamis, pengertian Allah yang penyayang dan berhasrat adalah bahwa kasih Allah itu lahir dari hatinya yang melibatkan emosi atau perasaan yang kuat dan mendalam bagi umatnya. Hal ini digambarkan jelas dalam diri Yesus Kristus. Contoh yang pertama, Yesus menunjukkan simpati. Ibrani 4 ayat 15 katakan, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita, sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Yang kedua, hati Yesus sedih, tergerak dalam belas kasihan oleh karena penderitaan umatnya. Lukas 19 ayat 41 katakan, dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. Yang ketiga, Yesus bersedia mendengar, menjawab, dan menghibur mereka. Matius 9 ayat 36, melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Sekarang bagaimana cara kita memantulkan kasih sayang Allah kepada orang lain atau dunia? Yang perlu digarisbawahi adalah bahwa untuk dapat memantulkan kasih sayang Allah kepada orang lain atau kepada dunia, kita memerlukan kuasa Roh Kudus. Roma 5 ayat 5 mengatakan, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Tanpa Roh Kudus, kita tidak akan mungkin memantulkan kasih Allah kepada orang lain. Dalam buku In Heavenly Places halaman 94 dikatakan sebagai orang Kristen kita harus memuji Tuhan lebih dari yang kita lakukan. Kita harus membawa lebih banyak kecerahan kasih-Nya ke dalam hidup kita. Ketika kita memandang Yesus dengan iman, sukacita dan damai sejahtera-Nya tercermin di wajah kita. Betapa kita harus sungguh-sungguh berusaha untuk menghubungkan diri kita dengan Allah sehingga wajah kita dapat memantulkan cahaya kasih-Nya. Ketika jiwa kita sendiri dihidupkan oleh Roh Kudus, kita akan memberikan pengaruh yang menggembirakan kepada orang lain yang tidak mengenal sukacita kehadiran Kristus. Nah, cara praktis kita bisa memantulkan kasih Allah adalah yang pertama, menyembah Allah yang adalah kasih.
Yang kedua, secara aktif menunjukkan kasih sayang dan kebajikan kepada orang lain. Yang ketiga, kita harus menyadari bahwa kita tidak bisa mengubah hati kita, tetapi Allah bisa. 1 Tesalonika 3 ayat yang ke-12 dan 13 mengatakan, dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tidak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Reflecting Christ halaman 213, ketika Anda mengingat bahwa Kristus telah membayar harga darahnya sendiri untuk penebusan Anda dan penebusan orang lain, Anda akan tergerak untuk menangkap sinar terang kebenarannya sehingga Anda dapat mencurahkannya ke jalan orang-orang di sekitar Anda. Sekarang sebagai pendalaman, bagaimana cara kita datang kepada Allah membawa beban berat di saat kita justru susah dan jauh dari Allah? Kita dapat datang kepada Allah dengan segala beban dan keadaan kita melalui Yesus. Yesus sendiri mengundang kita untuk datang kepadanya. Dalam Matius 11 ayat 28 Dia katakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Efesus 3 ayat yang ke-12, di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Melalui doa dengan iman kita berani menghampiri tahta anugerah Allah. Ibrani 4 ayat 14 dan 16. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Dalam buku Steps to Christ halaman 51 dikatakan, engkau adalah orang berdosa. Engkau tidak dapat menebus dosa-dosamu di masa yang lalu. Engkau tidak dapat mengubah hatimu dan menjadikan dirimu kudus. Tetapi Allah berjanji untuk melakukan semua ini untukmu melalui Kristus jika engkau percaya janji itu. Dan bagaimana cara Allah mengatasi kemiskinan dan memberi kasih karunia-Nya kepada kita? Jawabannya sama, adalah melalui Kristus. Efesus 1 ayat 3, 7, dan 8 mengatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sekarang bagaimana kita dapat hidup sesuai dengan tabiatnya dan dipakaikan jubah putihnya? Menurut Acts of the Apostle halaman 529 dan 530, kita bisa mencapai kesempurnaan hidup sesuai dengan karakter atau tabiatnya adalah melalui kuasa Roh Kudus. Namun pertama-tama kita harus datang dengan iman kepada Juru Selamat kita untuk dibenarkan dalam pengertian dipakaikan jubah kebenaran Kristus untuk menutupi dosa-dosa kita. Roma 3 ayat 23 sampai 25. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena Ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Ketika kita datang kepada Kristus dengan iman, buku Khotbah di atas bukit halaman 18 katakan, Ia akan merangkulkan tangannya dan jubah kebenarannya kepadamu. Kepada Bapa Dia menghadapkan kita dengan memakaikan jubah putih, yaitu tabiatnya. Kita tiba pada aplikasi. Bagaimana kita saat ini merasakan kasih sayang Allah di tengah kesulitan dan tantangan hidup? Nah saudara, mengalami kasih sayang Allah di tengah kesulitan dan tantangan hidup adalah pengalaman yang mendalam dan berkesan. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui tentang bagaimana kita dapat merasakan kasih Allah di tengah kesulitan. Yang pertama, kita harus mengerti bahwa kasih Allah itu adalah kasih yang menghibur. Nah, dalam masa-masa sulit, banyak orang merasa terasing dan putus asa. Tetapi Allah itu hadir dan Dia akan menjadi sumber penghiburan. Mazmur pasal 34 ayat 18 mengatakan, Tuhan dekat kepada orang yang patah hati dan menyelamatkan orang yang remuk jiwanya. Dan ayat ini menunjukkan bahwa Allah selalu hadir dan memberikan dukungan di saat-saat terendah kita. Kemudian yang kedua, kasih Allah itu adalah kasih yang menyembuhkan.
Dan nubuat menekankan bahwa kasih Allah dapat menyembuhkan luka batin kita. Di sana dikatakan bahwa hanya ada satu obat untuk itu, yaitu sentuhan kasih Allah yang tak bersyarat dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu, saat kita membuka hati kita kepada Tuhan dan membiarkan Tuhan menjamah luka-luka kita, kita akan mengalami pemulihan. Kemudian yang ketiga, kasih Allah adalah kasih yang memberikan pengharapan. Kita bisa rasakan dalam kehidupan kita. Kasih Allah tidak hanya menghibur dan juga menyembuhkan, tetapi juga memberikan harapan untuk masa depan. 2 Korintus pasal 1 ayat 3 dan 4, Paulus menyebut Allah sebagai Bapa segala penghibur. Menghibur kita dalam segala kesukaran kita, sehingga kita dapat penghiburan. Dan juga kita dapat menghibur orang lain yang sementara patah hatinya. Nah, kemudian saudara, kasih Allah ini adalah sempurna, tanpa syarat, selalu siap untuk memberikan penghiburan, kekuatan kepada mereka yang dalam kesulitan, dan Allah selalu setia dan penuh belas kasihan. Kalau kita merasakan duka cita, lalu kita mendapatkan kekuatan, itu adalah salah satu bukti dari kasih Allah yang dapat kita nikmati hari ini. Kalau kita melihat bahwa hari ini kita masih diberikan nafas kehidupan, masih diberikan pekerjaan, masih diberikan berkat Tuhan, itu adalah bukti kita masih merasakan kasih Allah sampai saat ini. Nah, kalau begitu, apa tips rohani untuk mengalami kasih Allah? Yang pertama, mari berdoa secara teratur. Luangkan waktu untuk berdoa, berbicara kepada Tuhan tentang kesulitan kita. Dan biarlah itu akan kita alami dalam kehidupan kita, kita melihat doa-doa kita akan dijawab oleh Tuhan. Kemudian yang kedua, baca Alkitab. Baca Alkitab secara teratur dan kita akan menemukan janji-janji Tuhan tentang kasih dan penghiburan. Yang ketiga, mari kita terlibat dalam komunitas. Bergabung dengan komunitas. Lalu di sana kita akan mendapatkan pengalaman, saling mendukung dan iman kita dikuatkan. Yang keempat, melayani sesama. Terlibat dalam pelayanan, membantu orang lain dalam kesulitan. Dan ini akan menjadi salah satu cara sehingga kita dapat merasakan kasih Allah dalam kehidupan praktis kita. Dan yang terakhir, mari kita lakukan refleksi pribadi. Luangkan waktu untuk merenungkan pengalaman hidup kita selama ini. Dan kita akan melihat bagaimana Allah telah bekerja. Bahkan dalam keadaan sulit sekalipun, Allah ada di sana dan telah membantu kita. Ya, dan sebagai penutup, bagaimana caranya atau apa yang harus kita lakukan agar kita mendapat kasih sayang Allah? Tidak ada yang bisa kita lakukan agar mendapatkan kasih Allah. Karena Allah adalah kasih menurut 1 Yohanes 4 ayat yang ke-8. Kasihnya kekal dan tidak bersyarat. Namun demikian dia mengharapkan kita untuk merespon kasihnya dengan iman. Sebab tanpa respon positif, kasih yang dianugerahkannya menjadi tidak berarti bagi kita secara pribadi. Pena inspirasi dalam buku Lift Him Up halaman 279 katakan bahwa yang kita perlukan adalah mengenal Allah dan kuasa kasih-Nya seperti yang telah dinyatakan di dalam Kristus melalui pengetahuan yang bersifat eksperimental. Kita harus menyelidiki kitab suci dengan tekun dan penuh doa. Pemahaman kita harus dipercepat oleh Roh Kudus dan hati kita harus diangkat kepada Allah dalam iman dan pengharapan serta pujian yang terus-menerus. Hasil kasih Allah dalam hidup kita adalah kita tidak lagi hidup dalam dosa. Roma 6 ayat 1 dan 2 mengatakan, jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Hidup kita diubahkan sebagai hasil dari kasih dan anugerah Allah yang kita terima melalui iman dalam Yesus. Bukan sebaliknya. Kita berubah dulu agar kita bisa mendapatkan kasih dan anugerah Allah. Kiranya kita boleh menikmati kasih dan sayang Tuhan kepada masing-masing kita melalui iman kepada Yesus Kristus. Kita tunduk kepala dan satu dalam doa. Bapa kekal Allah kami yang bertahta di sorga. Kami bersyukur untuk kasih dan kebaikan-Mu melalui Yesus Kristus. Kami percaya itu dan imani. Kami berdoa kiranya Roh Kudus-Mu meteraikan apa yang telah kami pelajari di hati dan pikiran kami dan mampukan kami untuk mempraktekkan itu di dalam perjalanan kami menuju ke sorga. Bapa, tolong kami untuk kami boleh sempurna di dalam Kristus, menghidupkan karakter Kristus, dan dengan pertolongan Roh Kudus, kami boleh pegang iman kami itu ya Tuhan, sampai hari Maranatha tiba. Berkatilah kami semua,
serta ampunilah kami dari dosa kami. Sebab kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Apa kita hidup dekat Yesus dalam kesibukan hidup kita, sehingga dunia melihat Yesus di dalam hidup kita. Apa dunia lihat Yesus dalam aku, engkau juga. Dalam kasih-Mu itu, dalam bakti hidupmu, apa dunia lihat Yesus. Apa kita nyatakan kasih-Nya pada semua orang yang berdosa. Maukah kita menolong mereka dari binasa dosa. Apa dunia lihat Yesus dalam aku, engkau juga. Dalam kasih-Mu itu, dalam bakti hidupmu, apa dunia lihat Yesus. Apa hidup kita menyatakan perkataan serta perbuatan yang menarik atau menyesatkan orang yang cari selamat. Apa dunia lihat Yesus dalam aku, engkau juga. Dalam kasih-Mu itu, dalam bakti hidupmu, apa dunia lihat Yesus. Sahabat-sahabat Cornelius Media, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepada Engkau, Bapa Tuhan kami, oleh karena kebaikan-Mu yang terus mengalir dalam hidup kami sampai saat ini. Engkau sungguh amat baik. Engkau memberikan kepada kami nafas kehidupan. Dan juga Engkau menganugerahkan kepada kami keselamatan di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Kami bersyukur pada hari Sabat ini, hari yang Engkau ciptakan, hari di mana kami memulihkan hubungan kami dengan Engkau sebagai khalik dan dengan sesama kami manusia. Kami mengaku di hadapan Tuhan. Kami penuh dengan keterbatasan, kesalahan, dosa yang kami lakukan melawan kehendak Tuhan. Ampuni dan layakkanlah kiranya kami, supaya kami dapat mendekatkan diri menghampiri takhta anugerah-Mu. Pada kesempatan ini, mau berdoa untuk pembicara, hamba Tuhan, Pendeta Jeffy Muaya. Urapi hamba Tuhan, kuasa Roh Suci menolong dan memampukan untuk menyampaikan firman kebenaran, sehingga kami semua diberkati lewat pemberitaan firman-Mu. Hamba-Mu berdoa untuk sahabat-sahabat yang mengikuti ibadah ini dan terbaring sakit, apakah itu di rumah ataupun di rumah sakit, dengan berbagai kendala, tantangan yang mereka hadapi. Apabila mereka sakit, kiranya Tuhan menjamah dan menyembuhkan. Apabila mereka dalam keadaan lemah iman, Tuhan melawat dan menguatkan, panggil mereka kembali. Dalam berbagai rupa-rupa persoalan hidup, biarlah Tuhan akan memberikan jalan keluar yang terbaik, supaya kami semua akan didapati setia sampai Tuhan Yesus datang. Terima kasih untuk sukacita ibadah yang boleh kami nikmati. Kami percaya Tuhan hadir bersama-sama dengan kami. Sempurnakanlah ibadah kami ini, sempurnakanlah doa yang kami layangkan ini, bukan kehendak kami, tetapi kehendak Tuhan yang jadi atas hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.
Tiada yang nyanyi karena derita, meski ada yang nyanyi karena senang dunia. Aku nyanyi karena sembah Allah, itu nyata di hatiku. Di hatiku mendengunglah cinta Yesus. Di hatiku sejak ku jadi miliknya. Di hatiku ku nyanyi dan bercahaya. Di hatiku, di hatiku. Mengapa aku tahu darahnya sucikan? Mengapa aku tahu ia berkerajaan? Mengapa aku mau terima Tuhan? Itu nyata di hatiku. Di hatiku mendengunglah cinta Yesus. Di hatiku sejak ku jadi miliknya. Di hatiku ku nyanyi dan bercahaya. Di hatiku, di hatiku. Boleh jadi aku tidak fasih lidah untuk memasyurkan kedatangan Yesus, tapi ku tahu pasti datang Yesus. Itu nyata di hatiku. Di hatiku mendengunglah cinta Yesus. Di hatiku sejak ku jadi miliknya. Di hatiku ku nyanyi dan bercahaya. Di hatiku, di hatiku. Di hatiku ku nyanyi dan bercahaya. Di hatiku, di hatiku. Shalom, selamat hari Sabat. Puji Tuhan kita jumpa lagi saat ini untuk mendalami kebenaran firman Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu Saudara sekalian, mengawalinya mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, kami rindu buka sabdamu, ampuni kami semua. Kuasai kami oleh kuasa Roh Kudus. Terlebih hambamu ketika menyampaikan firman ini, kiranya dapat menjadi kekuatan bagi kami semua, menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Bersabdalah, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Renungan kita pada Sabat ini saya dasarkan kepada Ulangan 31 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Saudara boleh buka Alkitab saudara. Kita mulai dengan ayat yang pertama. Kemudian pergilah Musa, lalu mengatakan segala perkataan ini kepada seluruh orang Israel.
ayat 2. Berkatalah ia kepada mereka, aku sekarang berumur 120 tahun, aku tidak dapat giat lagi. Dan Tuhan telah berfirman kepadaku, sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Ayat 3. Tuhan Allahmu, dialah yang akan menyeberang di depanmu. Dialah yang akan memunahkan bangsa-bangsa itu dari hadapanmu, sehingga engkau dapat memiliki negeri mereka. Yosua, dialah yang akan menyeberang di depanmu, seperti yang difirmankan Tuhan. Ayat 4. Dan Tuhan akan melakukan terhadap mereka seperti yang dilakukannya terhadap Sihon dan Og, raja-raja orang Amori, yang telah dipunahkannya itu, dan terhadap negeri mereka. Ayat yang kelima, Tuhan akan menyerahkan mereka kepadamu, dan haruslah kamu melakukan kepada mereka tepat seperti yang kusampaikan kepadamu. Ayat yang keenam, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ayat yang ketujuh. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka, dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Ayat yang ke-8. Sebab Tuhan dia sendiri akan berjalan di depanmu, dia sendiri akan menyertai engkau, dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Ada beberapa poin atau ada beberapa nilai-nilai penting yang kita boleh dapatkan ketika kita membacakan Ulangan 31 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Apa saja pelajaran yang kita boleh dapatkan di dalamnya? Yang pertama, jadilah orang yang berani menghadapi tantangan. Hal ini mengajarkan kepada kita untuk memiliki keberanian dalam menghadapi perubahan, saudara-saudaraku. Menghadapi tantangan dalam kehidupan kita. Menghadapi ujian di dalam kehidupan kita. Kita harus berani menghadapi tantangan. Sebagaimana Tuhan menguatkan Yosua untuk berani menghadapi tantangan. Sebagai seorang pemimpin, memimpin bangsa yang besar. Kepemimpinan yang diberkati oleh Tuhan adalah kepemimpinan Yosua, saudara-saudaraku yang kekasih. Mempercayai bahwa Tuhan akan menyertai di dalam perjalanan, dan itu terjadi kepada Yosua. Yesaya 40 ayat yang ke-10 berkata, lihat itu Tuhan Allah, ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat mereka yang menjadi upah jeripayanya akan bersama-sama dengan dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Saudara-saudaraku yang kekasih, ketika kita berani menghadapi tantangan ujian di dalam kehidupan kita, ingat saudara-saudara, Tuhan memberikan jaminan kita akan berjalan di hadapannya dan dia tidak akan meninggalkan kita. Poin yang kedua atau pelajaran kedua yang kita boleh dapatkan adalah Musa mengingatkan bangsa Israel, saudara-saudara, untuk mematuhi semua perintah atau hukum Tuhan. Demikian pula kita sebagai anak-anak Tuhan yang hidup pada saat ini. Kita harus memprioritaskan ketaatan terhadap ajaran dan prinsip-prinsip yang terkandung di dalam Alkitab, di dalam firman Tuhan, agar kita dapat berhasil di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saudara-saudaraku yang kekasih, dengan mematuhi firman Tuhan, kehidupan kita dari waktu ke waktu akan berkenan di hadapan Tuhan.
Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ini adalah dasar bagi kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Jadikanlah firman Tuhan sebagai pedoman, penuntun, terang, pelita di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, jadikan Tuhan sebagai sahabat sejatimu. Tuhan berjanji berjalan di depan bangsa Israel dan Yosua, saudaraku yang kekasih. Pelajaran ini mengingatkan kita bahwa Tuhan adalah sahabat setia kita yang selalu menyertai dalam setiap langkah, dalam setiap perjalanan rohani kita, perjalanan hidup kita, kemanapun kita pergi. Matius 28 ayat 20 bagian B berkata, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudaraku, anak-anak Tuhan, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu gentar, karena Tuhan ada bersama dengan kita. Pelajaran berikutnya yang kita dapatkan, mari kita belajar dari mereka yang telah mendahului kita. Amsal 15 ayat 22 berkata, rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan, tetapi terlaksana kalau penasehat banyak. Kita harus rela belajar dari mereka yang mendahului kita. Seperti peralihan kepemimpinan dari Musa ke Yosua, kita juga dapat mengalami transisi, saudara-saudara, dalam pelayanan, di dalam perjalanan kehidupan kita. Penting untuk meresapi hikmah dan pengalaman dari mereka yang lebih berpengalaman dari kita, saudara-saudaraku yang kekasih. Sehingga kita dapat memiliki iman yang kuat. Yang kelima, pelajaran yang kita dapatkan, kita harus menjaga dan melanjutkan warisan rohani yang diberikan kepada kita. Pesan ini menekankan pentingnya mewarisi nilai-nilai rohani, prinsip-prinsip dan kebenaran yang telah diajarkan oleh pemimpin-pemimpin rohani sebelum kita, oleh mereka yang dituakan, sehingga kehidupan kita, rohani kita, warisan rohani yang kita miliki, kita dapat pertahankan itu, sehingga kita memiliki iman yang kuat, dan itu juga akan diwarisi oleh mereka atau generasi sesudah kita. Untuk itu, mari kita pelihara harta yang indah yang telah dipercayakan kepada kita, saudara-saudaraku, oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Poin yang keenam, percaya kepada janji penyertaan Tuhan. Yosua 1 ayat 5 berkata, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Percaya saudara, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Percaya kepada janji Tuhan ini, karena ini hal yang sangat penting. Jadi bagian terakhir dari teks ini meninggalkan pesan kepada kita bahwa Tuhan selalu beserta dengan kita. Ini adalah pesan yang sangat menenangkan, bahwa kita dapat mengandalkan Tuhan dalam segala situasi, apapun yang terjadi di dalam perjalanan kehidupan kita. Untuk itu, saudara-saudaraku yang kekasih, apa kesimpulan yang kita dapatkan dari pelajaran ini? Dengan merenungkan kisah di dalam Ulangan 31 ayat 1-8, maka kita dapati, saudara-saudaraku, kita diberkati oleh Tuhan. Dengan apa, saudara-saudara? Kehidupan kita diberdayakan. Hidup kita dipenuhi dengan keberanian. Hidup kita dipenuhi dengan ketaatan. Kita memiliki keyakinan dalam hubungan kita dengan Tuhan. Dan kita memiliki keyakinan bahwa dalam pelayanan saya sebagai umat Tuhan, saya dapat lakukan itu karena Dia selalu beserta dengan saya. Dia selalu beserta dengan kita semua. Dan kiranya jaminan ini menjadi bagian kita semua sebagai anak-anak Tuhan yang hidup pada akhir zaman ini, untuk benar-benar kita mengandalkan Tuhan
dan kehidupan kita berkenan di hadapannya. Kemanapun kita pergi dan berada, Tuhan selalu beserta dengan kita. Saya bawa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, saya mengajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk berkat yang kami dapatkan pada saat ini. Kiranya pengalaman Musa, Yosua, dan bangsa Israel dapat menjadi pelajaran berharga bagi kami pada saat ini untuk benar-benar mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Karena Tuhan berjanji, ketika kami percaya kepada janji penyertaan-Mu, maka Engkau akan selalu berjalan bersama-sama dengan kami di atas dunia ini. Dan kami punya pengharapan, kami dapat bersama dengan Tuhan di dalam kerajaan yang Engkau telah siapkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Yesus yang di hati.